Ya, sebelumnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju membantah soal apakah dirinya sudah beralih ke Partai Golkar. Bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka dengan tegas membantah akan berpindah ke Partai Golongan Karya. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respon dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Bantahan Gibran ini pun kembali memunculkan pertanyaan terkait kelanjutan Gibran dan statusnya di PDI Perjuangan. Gibran mengaku sudah menjawab pesan singkat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo. Ia juga berjanji akan segera menemui mantan wali kota Solo itu untuk membicarakan status keanggotaannya di PDIP. Hanya Pak Hasto yang dulunya merah terus sekarang kuning. Memangnya saya kuning, Mbak? Ya, makasih. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Ya, terkait dengan ganti warna yang disebutkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini terlihat dari beberapa kali pernyataan dari kader PDIP mengenai ketidakjelasan status Gibran yang menjadi tanda tanya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani hanya menjawab bahwa Gibran berstatus cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Puan tidak menjelaskan secara detail ketika ditanya wartawan terkait status Gibran di partai berlambang banteng itu. Puan hanya menyebut bahwa hubungan dengan Gibran baik-baik saja. Sampai saat ini ya? Baik-baik aja, sudah jadi cawapresnya Mas Prabowo. Itu apakah masih kader PDI? ya enggak, yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, Mas Gibran cawapresnya Mas Prabowo. Gitu. Ya kan Pak Dasko udah daftar kan? Ya. Ya, beberapa elit PDIP menyebut kecewa dengan Gibran dan merasa ditinggalkan oleh Jokowi. Seperti apa dampak pencalonan Gibran pada hubungan antara PDIP dan Joko Widodo? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Nitya. Mas Jayadi, ini kalau kekecewaan yang diungkapkan tidak hanya satu ya, beberapa elit PDIP terhadap Joko Widodo. Ini diartikan seperti apa? Ya pasti dong, wajar dong kecewa kan? Wajar ya kecewa ya. Karena apa nih wajar kecewa? Karena memang benar ditinggalkan. Harus kecewa. Saya kira PDIP harus kecewa. Karena Memang harus kecewa karena yang mereka andalkan selama ini kan Jokowi. Termasuk Gibran. Kan Gibran Jokowi dinominasikan oleh PDIP walaupun PDIP punya nominasi lain waktu itu kan awal 2014. Jadi ada banyak jasa PDIP kepada Jokowi. Anda bayangkan kalau misalnya 2014 lalu PDIP tidak mencalonkan Jokowi, lalu mencalonkan orang lain, misalnya mencalonkan Megawati sendiri, apakah Jokowi jadi presiden? Belum tentu kan? Jadi kalau lalu kemudian PDIP memberi karpet merah untuk Gibran sama untuk Bobi, ya kan? ya, sebagai wali kota ya. Iya, gitu. Nah sekarang di saat PDIP memerlukan Jokowi untuk memenangkan Ganjar, memerlukan Gibran untuk menjadi, bahkan Gibran sudah masuk di jurkamnya Ganjar kan, gitu. Saat yang sama mereka meninggalkan PDIP saya kira tanpa memberitahu dari awal kan. Jadi kayak pergi aja gitu tanpa memberitahu. Kalaupun disebut pamitnya kan setelah jadi cawapres kan gitu. Tidak ada pembicaraan awal dan sebagainya. Jadi kalau misalnya PDIP kecewa, bukan hanya wajar, menurut saya harus. Kenapa? Karena salah satu yang paling mungkin dirugikan secara elektoral oleh manuver Jokowi dan Gibran ini adalah PDIP, calonnya Ganjar kan? PDIP dan Ganjar yang ini efeknya elektoralnya Ganjar kemudian yang akan turun drastis gitu menurut Anda, Mas Jayadi?
Iya belum tentu kita pertama pemilih pemilih Ganjar itu sekarang ini kalau kita lihat kan yang paling banyak itu ada dua jenis ya. Pertama adalah pemilih PDIP. Nah, kalau kita lihat di survei, kita analisis, Mhm. pemilih PDIP yang sekitar 25% itu eh, sekitar 80% semuanya memilih Ganjar. Jadi apa namanya? Jadi tidak akan Pemilih PDIP terpecah untuk kemudian ke Gibran maksud Anda? pemilih PDIP tampaknya sulit untuk pindah ke yang lain, termasuk untuk ke Gibran ya. Tetapi pemilih Jokowi kan kalau kita mau hitung dari sisi pemilih Jokowi 2019, itu kan ada sekitar 55%. Ya. Katakanlah dikurangi 25% pemilih PDIP, masih ada 30% tuh, ya kan? Nah, pemilih Ganjar selain yang adalah pemilih PDIP adalah juga banyak sekali pemilih Jokowi. Nah, kalau sekarang pemilih Jokowi itu dibujuk oleh Jokowi dan Prabowo melalui masuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo, maka potensi penggerusan terhadap Ganjar kan cukup besar. Begitu. Tentu saja kita masih harus lihat bagaimana sesungguhnya reaksi pemilih Jokowi ya. Mhm. Apakah mereka betul-betul ikut Jokowi bersama Gibran di Prabowo atau malah banyak yang mengeras gitu, misalnya menganggap ini manuver yang membuat apa nih PDIP jadi korban dan sebagainya. Kita belum tahu. Oke. Saya kira dampak dari pencalonan Gibran ini terhadap PDIP maupun terhadap Ganjar juga terhadap Gibran. elektabilitas Prabowo masih harus kita lihat beberapa waktu ke depan karena kan baru seminggu 2 minggu ini. Ya, ya, artinya masih ada banyak kemungkinan yang terkait dengan dampak elektoral. Tapi begini, kalau Pak Jokowi kan hari ini menolak berkomentar ya ketika ditanya wartawan soal ini kader PDIP pada kecewa semuanya. Kalau Anda melihatnya korelasinya dengan mendukung pencalonan putranya Gibran, bungkamnya Jokowi ya, atau bentuk netralitas sebagai presiden? Nggak mungkin, Mbak, itu tidak masuk akal kalau kita sebut Jokowi netral sekarang kan. Tidak masuk akal kalau menyebut Jokowi netral. Lah iya kan anaknya jadi calon wakil presiden. Bagaimana mau bilang dia netral? Dan anak presiden jadi calon wakil presiden itu bukan semata-mata usaha Gibran kan? Jadi secara politik kita analis politik ini dengan kasat mata bisa melihat bahwa ada orkestrasi untuk menjadikan Gibran itu sebagai cawapres Prabowo kan gitu. Hmm. Karena tidak mudah itu mengakali peraturan gitu kan, harus mengubah peraturan untuk melayani kepentingan Gibran masuk menjadi cawapres Prabowo itu. Dan itu tidak mungkin usaha Gibran sendiri kan, harus ada usaha dari orang-orang yang punya kemampuan kekuasaan, akses kepada kekuasaan. Jadi maka sangat sulit untuk memahami bahwa tidak ada peran Pak Jokowi di situ. Oke. Walaupun Ya kan? tidak ada kemudian yang pernyataan dengan jelas diungkapkan oleh Jokowi ya, tapi begini, Ya, Anda ya. melihat kalau bungkamnya Jokowi tidak bisa diartikan sebagai sikap netralitas, kira-kira kalau melihat semakin masifnya respon kekecewaan dari PDIP karena mereka punya sejarah yang panjang, ini akan dibiarkan oleh Jokowi atau justru akan merangkul demi netralitas tadi, demi katakanlah tabayun misalnya? Iya kan nggak ada yang perlu ditabayun lagi sekarang kan udah jelas gitu. Menurut saya ya, udah sangat jelas kok Jokowi itu berpihak kepada Prabowo dan itu lebih jelas lagi dengan mendudukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo kan itu udah sangat sangat jelas. Maka diamnya Jokowi bukan pernyataan, bukan netral. Diamnya Jokowi itu Jokowi sudah tahu bahwa dia tidak dianggap netral lagi. Oke. Dan apa namanya kalau beliau berkomentar mungkin itu akan makin terbuka perangnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ucapan kekecewaan kader-kader PDIP lalu disahuti dengan keras juga oleh Jokowi maka perang makin terbuka gitu kan. Ini yang dihindari memilih untuk bungkam begitu ya? Iya, ya apalagi yang mau dilakukan Jokowi kan, Eh, bungkam dan orang sudah tahu kok bahwa Jokowi itu berpihak ke itu dan gimana kita mau memahami bahwa Jokowi netral secara politik kan nggak bisa. Wong anaknya diusahakan untuk masuk ke cawapres Prabowo dan sekarang anaknya Gibran menjadi cawapres Prabowo kan gimana netralnya di mana itu? Tentu saja kalau pernyataan terbuka
makan siang bersama, ya itu biasa aja, bisa. Tapi kan politik bukan panggung depan seperti itu. Politik itu apa yang terjadi sesungguhnya di panggung belakang, kan gitu. Panggung belakang orang memahami bahwa Jokowi sudah dengan tegas ceto apa istilah Jawanya itu ceto welo welo ya terang benderang gitu. Ya, Secara politik terang terbuka ya. benderang. Jokowi tidak netral. Kalau Bahwa dia beberapa hari sebagai yang lalu, kepala maaf saya potong, Mas Jayadi, Ketua DPP PDIP Ahmad Basara sempat mengatakan kalau menunggu Jokowi harus segera buat langkah strategis. Anda melihatnya ini bahwa PDIP masih menanti memberikan kesempatan untuk Jokowi supaya tidak lagi benar-benar memanas. Ini akan diambil nggak kesempatannya oleh Pak Jokowi? Kayaknya saya tidak tahu, mungkin enggak ya, karena begini. Tampaknya PDIP beranggapan bahwa apa namanya etikanya itu kadernya itu kan ngasih tahu ke partainya kan kira-kira gitu kan. Nah saya kira itu yang ditunggu sebagai kader PDIP apa nih Jokowi, apakah apa namanya apa penjelasannya gitu, karena kan jelas ada pertanyaan orang, ada kekecewaan orang segala macam ya, dan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi sebagai kader PDIP dan juga Gibran sebagai kader PDIP. Harusnya secara gentleman Gibran sama Jokowi menyatakan ke PDIP, mohon maaf PDIP, saya terima kasih atas bantuan selama ini sebagai partai, tapi saya berbeda jalan gitu, saya paham mungkin kecewa kan gitu ya, mungkin yang diharapkan oleh PDIP kan gitu. Ya. Dan itu masuk akal secara etika politik menurut saya. Okay. Kalau saya kadernya Mbak Nitya, lalu saya pergi kan saya ngasih tahu. Artinya tetap mengharapkan ada datang dengan muka, pulang tampak punggung begitu ya. Betul, Jadi masih diharapkan oleh PDIP. Baik, terima kasih Mas Jayadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam.